terima kasih. Selamat siang. Saya bersyukur dapat berkunjung di SMK Cakra Bali. Nah, ini sebetulnya suatu keinginan saya sejak lama. Pertama kali saya ketemu sama siswa SMK Cakra di Surabaya pada saat asesmen itu, saya pertama kali melihat para siswa itu. Yang pertama adalah keunggulannya dari attitude-nya. Saya terkesan. Nah, kemudian saya juga ingin berharap bisa berkunjung. Alhamdulillah hari ini saya bisa di sini dalam rangka untuk asesmen para siswa tingkat 12 ya. Kemudian sebelum asesmen saya juga akan memberikan, kemarin sudah saya memberikan pembekalan, kemudian apa aja yang harus diperhatikan pada saat siswa maupun pada saat nanti bekerja. Salah satunya ada 3 faktor. Bahkan 4 faktor itu. Yang pertama, yang penting adalah attitude, sikap paling utama. Yang kedua adalah safety atau bisa juga ditambahin dengan prosedur. Yang ketiga adalah skill. Kalaupun yang keempat itu adalah knowledge, bisa dikategorikan yang keempat. Nah, ini juga boleh dibalik. Jadi kalau knowledge-nya itu bisa ditambah, skill bisa diasah, prosedur bisa ditambah, bisa dipahami, tapi attitude harus dipertahankan. Dan situlah dari awal situlah. Dan kemarin juga pertama kali pada adik-adik itu saya pertama kali datang, pertama kali berjumpa, saya tanyakan dulu, Anda sebagai alumni SMK nanti bekerja, kira-kira Anda itu minder atau tidak? Saya dikatakan lebih dari 75% mereka minder. Saya katakan kalau Anda bekerja dengan orang-orang yang misalnya lulusan Poltek, lulusan diploma atau lulusan sarjana, apakah Anda minder? Saya dikatakan mereka menjawab minder. Saya terangkan, suatu kerja itu kita bekerja ada semacam piramida. Jadi misalnya bekerja di bagian maintenance, ada program perawatan misalnya 1000 jam itu otomatis organisasi maintenance itu ada release man, kemudian ada yang pemegang license untuk airframe, power plant, elektrik. Kemudian di situ ada di bawahnya ada leader-leader. Nah, itu kemudian di bawahnya baru pekerja. Misalnya ada 100 orang. Itu yang memegang authority kira-kira 8 orang. Misalnya 100 orang itu ada lulusan SMK 50 orang, kemudian lulusan dari perguruan tinggi 50 orang, otomatis yang hanya memegang wewenang hanya 8 orang. Misalnya 8 orang itu dari perguruan tinggi atau yang berlicense, otomatis 50 kurang 8, 42 orang. Nah, 42 orang dari lulusan dari sarjana atau politeknik itu bekerja seperti Anda, lulusan SMK. Sekarang saya pertanyakan, yang minder lulusan politeknik, sarjana atau Anda? Kalau Anda pada saat itu dilebet bekerja di situ, mulailah mereka berkata bahwa kemungkinan yang minder adalah orang yang lulusan lebih tinggi karena dia bekerja di wilayah pekerja bawahan gitu. Nah, dengan kesadaran itu mulai mereka meriset lagi bahwa gimana, saya tanyakan minder enggak? Tidak. Itu karena Anda bekerja pada levelnya sebagai pelaksana. Jadi sekarang adalah yang penting adalah tadi ya, attitude sudah bagus dan perlu ditambah sesuai dengan keinginan atau kondisi, kemudian safety yang penting dan prosedur harus dilakukan, kemudian skill harus diasah. Karena misalnya Anda seorang pekerja, misalnya gampang saja adalah misalnya grease-gun ya, mengadakan greasing. Nah, Anda harus bisa dengan cekatan bagaimana menggreasing suatu di pesawat itu, dan Anda hafal dengan prosedur yang bagus, yang benar itu. Tidak perlu mengandai-andai, dan saya nanti kalau gitu saya tidak pernah
bisa punya wewenang nanti batas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah. Tapi kembali tergantung Anda sendiri, Anda tetap menjadi pekerja atau akan levelnya naik. Itu nanti otomatis nanti 10 tahun Anda mesti dari perusahaan akan di-upgrade, naik gitu. Tidak mungkin seorang pekerja itu terus kita juga nggak mungkin tuh. Nah akhirnya harus kompetisi itu, tapi yang dipegang adalah 3 tadi ya. 3 adalah, 1 adalah attitude, 2 safety atau prosedur, ketiga skill. Kalau knowledge bisa ditambah, bisa kita ambil dari mana-mana saja. Itu saya pesan ke sana. Alhamdulillah dari asesmen ini mudah-mudahan mereka paham, kemudian dengan adik-adik bisa lulus dengan bangga hati, kemudian bisa confident untuk bekerja di bidangnya nanti di perawatan. Yang kedua adalah saya tanya, nanti setelah lulus Anda mau bekerja atau sekolah? Kalau ingin sekolah, sekolahlah. Kalau ini bekerja, bekerjalah. Jangan sampai Anda ingin bekerja dipaksa sekolah, atau ingin sekolah dipaksa kerja. Itu untuk kurang baik. Kesempatan. Jadi kembali lagi kalau ingin. Ya, tapi dimanapun harus profesional, sekolah pun harus profesional, kerja pun harus profesional. Tapi saya sekali lagi bangga saya melihat ini, memang walaupun ini lahannya kompak ya, tapi fasilitasnya lengkap. Kemudian saya kemarin ketemu dengan ibu kepala sekolah, WK, komunikatif sekali. Terus bahkan saya juga sedikit, aduh, gimana ya Allah, sampai ibu itu mendampingi kita dimanapun, kemudian ketemu dengan pendidiknya, ramah-ramah. Dan satu kesan pada saat hari kemarin itu, Kamis kebetulan menggunakan seragam daerah ya, itu saya berkesan sama saya, oleh saya, dan mudah-mudahan bisa ditinggalkan. Dan saya kemarin tadi juga melihat marketnya, mudah-mudahan cita-cita itu terwujud, sehingga dengan SMK yang inovasi ini itu bisa menyerap generasi muda yang membutuhkan ilmu untuk penerbangan. Begitu pesan saya. Terima kasih.